Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu. Ada yang ditanyakan dari soal-soal kemarin? Anda sudah tahu ya bagaimana membaca spektrum. Ada yang ditanyakan? Sebelum menambah bab baru. Enggak ada ya? Sementara belum ada? Belum. Setelah saya amati hasilmu ya, itu jangan di 00 gitulah. Misalkan ya seperti saya menghafal gitu. Kamu kasih garisan, itu kan enggak persis 000 gitu, ya. Seperti punyanya Dewi Arbaen itu bagus. Ya, benar-benar ditulis sesuai dengan di garis gitu, ditepakkan pada skalanya itu. Jangan dibulat-bulatkan. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan dengan konjugasi. Oke, Ibu lanjutkan dengan konjugasi. Bagaimana bilangan gelombang untuk senyawa yang mengalami konjugasi? Nah, kita lihat konjugasi karbonil dengan ikatan rangkap menghasilkan bilangan gelombang yang lebih kecil. Ya. Baik itu aldehid, keton, ester. Pada karbonil, maka dia akan turun sekitar 25 sampai 30 cm min 1. Misalnya konjugasi keton itu berapa keton normal? 1715. 1715. Siapa yang ngomong? Yolanda. Siapa? Yohana? Yolanda? Ya, Bu. Yolanda ya. Keton normal 1715. Sekarang kalau keton berkonjugasi dengan ikatan rangkap turun sekitar menjadi 1690 sampai 1680. Ya. Berarti dia turun sekitar 25. Ya. Begitu juga dengan konjugasi ester. Ester berapa ester? Karbonil ester 1725, Bu. 35. 1725. 1725. Ngosok. 1135. 35. Siapa sih ngomong 35, Mang? 1735. Siapa sih ngomong 1335? Yang pertama. Siapa sih ngomong 1735 yang pertama tadi? Siapa? Tak tulis. Tak kayak bonus. Pira, siapa jenenge? 1735. 1735, betul. Ya. Aldehid berapa aldehid? 1725. 1725. Siapa sih ngomong kemang? 1725.
Siapa sing ngomong mangku, sing 25 mang? Siapa jenenge, Nduk? Hei. Siapa? Oke, gak gelem yo. Ya wis. Nah, Insa Bu tadi yang ngomong. Ginsa, oke. Nah, kalau ester kan 17,35, ini menjadi 17,10, berarti kan turun berapa? 25. Ya, ya, paham ya? Jadi adanya konjugasi karbonil dengan ikatan rangkap, maka bilangan gelombang atau vibrasi itu besarnya, frekuensinya menjadi turun sekitar 25 sampai 30. Contohnya apa? Ini kita lihat. Jadi kalau karbonilnya normal itu 17,15 menjadi 16,90. PPT-nya nggak muncul. Itu nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Oh, sebentar. Sudah? Belum. Sudah kelihatan? Belum. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya. Ini masih teman masih baru bangun apa ini? Belum. Oke, contohnya ini ya, 17,15 ini menjadi 16,90 karena ada konjugasi antara karbonil dengan ikatan rangkap. Ya sama juga ester semua kena ya. Semua kalau ikatan konjugasi maka turun. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat 3 metil, 3 penten, 2 on. Ya. Sebetulnya kan kita lihat ini karbonil normal. Ya. Karbonil kan 17,15. Begitu ada ikatan rangkap, terkonjugasi itu menjadi 16,92. Ya. Kalau saya menghafalkan ya 16,90, tapi jangan ditulis sama seperti itu ya. Kita lihat ya sama dengan ini 16,92. Kan tinggal melihat saja. Ya. Ikatan rangkapnya juga gitu. Ikatan rangkap normal berapa? Normal? Siapa aku? Frederick apa Samuel? 16,50. Siapa aku mang Frederick siapa? Frederick. Erik ya. 16,50 menjadi 16,23 ya, turun sekitar 25. 27 tapi saya ngomongnya 25 biar mudah diingat. Ya. Nah, yang turun ikatan rangkapnya bukan hanya karbonilnya, ikatan rangkapnya pun juga akan turun. Nah, ini tidak saya ulangi lagi, ini adalah doblet dari gemetil. Metilnya 2, di sini ada kelihatan metil 2, kemudian ini, ininya sangat lemah, si ikatan rangkap C double bond H, itu sangat lemah, ya, tapi enggak kelihatan, tapi yang jelas ini seperti ini modelnya. Ya, paham nggak ini konjugasi? Ya, kita lihat asetofenon. Ya, asetofenon. Nah, asetofenon ini juga konjugasi. Ini 16,86. Ya.
Tidak harus tepat 1690, 1686 muncul. Ya. Bensennya itu malah 1601 sampai ini 14 sampai 1451. Ya, ini kelihatan sekali bahwa ini ada konjugasi. Ya. Ini ada bensen OOP, nanti habis ini kita bicara bensen OOP yang daerah sidik jari. Oke, untuk konjugasi paham? Halo? Paham ya? Oke. Nah, sekarang cincin. Pengaruh cincin. Strain, sudut tegangan dari cincin. Cincin ini kalau normal itu 120 derajat. Ya, normal 120 derajat. Tapi begitu ada cincin yang lebih kecil, misalkan cincin 5, cincin 4, cincin 3, maka dia menjadi tidak stabil. Kalau tidak stabil, energinya besar. Ya, kita lihat. Yang cincin 6 ini, cincin 6 ini normal, 17-15. Begitu ke cincin 5 itu makin tinggi. 7445, 1780, 18. Cincin 3 malah sangat tidak stabil. 1815. Ya. Jadi makin kecil cincin, maka tegangannya makin besar, bilangan gelombangnya juga makin besar. Kalau kita bicara sehari-hari itu normal, itu karbon normal 1715 itu adalah cincin 6. Normal keton. Ya. Nah, ini contohnya siklopentanon. Siklopentanon ini normalnya kan kalau cincin 6 itu 17-15. Karena ini ada tegangan ke cincin lebih kecil, maka bila gelombangnya naik. Ya, 1744. Ya. Sekarang vibrasi dari NO. NO itu kan kita kan tidak menemu NO. Kita kan menemukan selalu NO2. Ya, nitro. Karena NO2 maka dia punya dua bilangan gelombang, N double bond O dan N single bond. Ya. Ini ada dua, yaitu kita 1550 sampai 1400. Nah, 1550 sampai 1400 atau 1350. Nah, peaknya ini peaknya lebih tajam, ya, tajam ini. Kita lihat peaknya. Nah, ini ada NO, ada 2. Ya, karena dia ada NO2 di sini, 2 NO. Ya, NO2. Ya, jadi tajam sekali dia, peaknya satu tajam, satu tidak. Nah, ini geminal dimetil sangat pendek sini kan, karena NO-nya didominasi oleh NO. Kita lanjutkan dengan daerah sidik jari. Berapa daerah sidik jari? Daerah sidik jari atau fingerprint itu 1000 ke bawah. Tapi ada yang mengatakan 1200 ke bawah. Ya, ini adalah daerah sidik jari. Daerah sidik jari. Daerah sidik jari ini mengetahui bensen yang tertulis mono, bensen yang tertulis mono, di dan tri, orto, para dan meta. Juga untuk cis dan trans, kata rangkap. Juga untuk atom-atom halogen. Nah, ini adalah daerah fingerprint atau daerah sidik jari. Ini 1000 ke bawah, ya, 1000 ke bawah ini daerah sidik jari.
Kalau 1000 ke atas yang kemarin kita belajar itu daerah gugus fungsi. Ya, sekarang kita belajar dari 1000 ke bawah. Namanya daerah fingerprint atau sidik jari. Nah, daerah sidik jari ini untuk mengetahui ikatan halogen dengan atom C. Berapa? CCl atau CBr, kita lihat. CCl itu sekitar 785 sampai 550. Ya, CBr dan Ci itu di luar ya, di luar itu. CF ini juga bisa diketahui dengan mudah, tapi tidak seperti biasa. Kadang muncul, kadang enggak. Misalkan ini kita CCl4 ya. CCl4 kita muncul ini ada 787 sampai 765. Ya. Karena dia munculnya di daerah sidik jari, maka CCl4 itu digunakan sebagai pelarut. Tidak mengganggu daerah gugus fungsi. Kalau Anda larutkan dengan metanol, ya mengganggu. Nanti keluar itu pelarutnya, diharapkan pelarut yang tidak muncul gugus fungsi, tidak mempunyai gugus fungsi yang muncul di daerah gugus fungsi. Jadi muncul di daerah sidik jari. Jadi CCl4 atau kloroform ya, CHCl3 itu biasanya digunakan untuk pelarut. Nah, kalau kamu gunakan pelarut air, ya muncul OH nanti di daerah 3500 itu. Oleh karena itu digunakan pelarut yang pitanya jangan mengganggu di gugus fungsi, tapi nggak apa-apa di sidik jari. Kita kan nggak perlu terlalu mikir daerah sidik jari. Misalnya ini klorobenzen, ya. Klorobenzen ini ada poni ya, ciri khas dari benzen. Ada poni di daerah 2000, ya, daerah 1800, 1700, ya, 1900. Daerah poni, ya benzen. Ya, inilah CCl. Ya, CCl 742. Ya. OOP, out of plane. Out of plane itu artinya dia itu di luar bidang. Di luar bidang itu dia bendingnya itu bisa wicking atau bisa twisting. Ya. Kalau di dalam bidang kan si soreng menggunting, ya. Kalau menggunting kan satu bidang. Itu in plane. Ini out plane. Jadi vibrasinya out plane sudah di luar bidang. Bisa wicking atau twisting. CCl. Nah, bagaimana bentuk plane-nya ini kita lihat. Out plane-nya ini, lah ini sudah, ini di luar bidang. Jadi ada di atas, ada di bawah. Jadi dia pergerakannya itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu kan sudah di luar bidang. Ini bidang ikatan rangkap. Nah, dia yang atom hanya ke sana, ada mungkin atom pusatnya, ini adalah out plane, di luar bidang. Nah, sekarang untuk alken yang tersubstitusi, ya, ini alkena yang tersubstitusi, ada yang monosubstitusi, R-nya 1, ya, gugus alkilnya 1, maka dia muncul antara 900 sampai 1000. S itu sub. Ya, S itu sub. Nah, untuk cis, ya cis, ini muncul di sekitar 700, sub juga. Trans, ini muncul 950, sub. Ya, untuk yang disubstitusi. Yang bentuknya seperti ini, 850. Ya, bentuknya di ujung, kata rangkap ujung. Ini sekitar 850 atau 875. Untuk yang trisubstitusi ini medium 800. Tetrasubstitusi ini sudah out plane.
Nah, untuk bensen yang mono, ya, yang mono substitusi itu pitanya 2, yaitu antara 700 dan 750. Kita lihat contohnya astopenon, ya, ini mono substitusi bensen. Kita lihat di daerah sidik jari ada 2 pita yang ini, ya, sekitar 700 sampai 750 dan tajam. Ini tanda ada bensen yang mono substitusi muncul di sidik jari. Selain Anda bisa ada poni, ya, ada poni, ada 1.500 sampai ada 2, kemudian selain yang lain-lain. Tapi ini juga menunjukkan bahwa menguatkan bahwa ada bensen yang mono substitusi. Ya, aromatik konjugasi. Contoh lain yang mono substitusi. Ini, ya, muncul di 750 dan 690. Ini adalah out planes. Ya, ini adalah bensen yang mono substitusi. Contoh lain lagi ini tambah satu lagi, yaitu 770 690. Ya, ini adalah aromatis yang para. Ya, aromatis yang para. Kita lihat para. Para di sini sharp, ya, sharp, tapi di situ muncul 2, ya, ya, sharp. Itu antara 850 sampai 800. Tadi yang meta, ya, meta itu muncul 3. Ya, meta muncul 3, medium sharp. Kita lihat. Ini meta. Meta muncul 1 medium, 2 sharp. Ya. Kalau ini NH2, ini 2 sudah tidak saya ulangi lagi. Saya anggap Anda sudah mengerti. Kalau NH2 ini ada 2 pita sini. Kita sekarang untuk ini. Bensen yang bentuknya meta. Jadi 2 sub, 1 medium. Oke. Ya, kembali ke spektrum. Jadi kadang-kadang kalau nanti Anda penelitian, itu kadang-kadang muncul CO2. Ya, CO2 itu di daerah ini muncul. Tapi Pak Kausar biasanya sudah pinter dia dikecilkan, ya, di baseline dulu sama Pak Kausar supaya CO2-nya menjadi kecil. Itu di baseline. Ya, background. Kadang-kadang muncul situ. Nah, sekarang Anda sudah pernah menghitung bagaimana menghitung